Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audia Saputri, BP 2423015 dari jurusan TRPED 1B. Saya akan menjelaskan materi tentang praktikum penentuan kadar karbohidrat. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan kadar karbohidrat, yang dimana dengan dosen pengampu Adin Akbar MT dan Eko Supriyadi SPD MT. Tujuan dari praktikum penentuan kadar karbohidrat yaitu untuk menentukan kadar karbohidrat dengan metode sulfat fenol. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di alam. Senyawa ini ditemukan pada tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada monosakarida, yaitu karbohidrat paling sederhana. Contohnya itu ada glukosa dan fruktosa. Yang kedua ada disakarida, yaitu yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida, contohnya itu sukrosa. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu rantai panjang dari monosakarida, contohnya itu pati atau amilum dan serat. Pada karbohidrat terdapat gugus fungsi yaitu aldehida CHO dan keton CO dan mengandung gugus hidroksil OH. Penentuan kadar karbohidrat kita pada praktikum ini menggunakan metode sulfat fenol. Prinsip metode sulfat fenol adalah proses penghidrasian glukosa menjadi hidroksimetil furfural, yang dimana senyawa ini ditandai dengan pembentukan warna hijau setelah penambahan fenol. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum penentuan kadar karbohidrat, yang pertama labu ukur 50 ml yang berfungsi untuk menyiapkan larutan dengan volume tetap. Yang kedua ada lumpang. Lumpang itu berfungsi untuk menghancurkan sampel buah pisang agar homogen. Yang ketiga kita menggunakan spektrofotometer UV vis itu untuk mengukur intensitas cahaya larutan sampel. Yang keempat kita menggunakan pipet ukur 5 ml yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tepat. Yang kelima, kita menggunakan corong yang berfungsi untuk membantu menuangkan cairan ke dalam wadah atau labu ukur agar tidak tumpah. Yang keenam, menggunakan tabur reaksi yang berfungsi sebagai tempat reaksi kimia. Yang ketujuh, kita menggunakan gelas piala 100 ml yang berfungsi untuk menampung larutan. Yang kedelapan, kita menggunakan buret. Buret itu berfungsi untuk titrasi, meneteskan larutan pada reaksi dengan volume presisi. Yang kesembilan, kita menggunakan gelas ukur 50 ml yang berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian sedang. Yang kesepuluh, kita menggunakan pipet tetes yang berfungsi untuk menambahkan larutan reaksi dalam jumlah kecil. Adapun bahan yang kita gunakan, yang pertama kita menggunakan buah pisang. Buah pisang itu berfungsi sebagai sampel yang akan kita uji kandungan karbohidratnya. Yang kedua kita menggunakan fenol 0,05 gram per mili, yaitu berfungsi sebagai bereaksi dengan gula yang membentuk senyawa berwarna kuning atau oranye yang dapat diukur dengan spektrofotometer. Yang ketiga kita menggunakan asam sulfat 98% yang berfungsi sebagai oksidator kuat yang membantu karbohidrat berubah menjadi furfural. Yang keempat, itu glukosa yang berfungsi sebagai standar larutan glukosa untuk membuat kurva kalibrasi. Yang kelima, kita menggunakan bahan Na oksalat, yaitu yang berfungsi sebagai pereaksi dalam pengendapan. Yang keenam, menggunakan Pb asetat jenuh dan netral yang berfungsi digunakan untuk mengendapkan zat pengotor sehingga larutan lebih jernih sebelum dianalisis. Yang ketujuh, bahannya ada Aquades yang berfungsi sebagai pelarut untuk membuat larutan pereaksi maupun pengeceran sampel. Yang delapan, bahannya kertas saring yaitu untuk memisahkan larutan sampel dari residu padat. Adapun cara kerja pada praktikum penentuan kadar karbohidrat, yang pertama kita perlu pembuatan kurva standar, ini dimana kita membuat larutan glukosa dengan konsentrasi 0,01, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 dan 0,1 mg per mililiter. 1 ml larutan glukosa dimasukkan ke tabur reaksi dan ditambahkan 1 ml fenol dan 5 ml asam sulfat dan didiamkan campuran selama 10 menit. Setelah itu tentukan absorbasi sampel pada panjang gelombang 485 nanometer. Yang kedua, kita melakukan preparasi sampel.
Pisang 1 gram dibuat pasta dengan menambahkan 45 ml Aquades. Setelah itu pasta itu kita pindahkan ke gelas piala 100 ml dan ditambahkan beberapa tetes PB asetat jenuh sambil diaduk dan dibiarkan terjadi pengendapan. Setelah itu, saring menggunakan kertas saring, kemudian filtrat ditambah beberapa tetes NaO salat untuk mengetahui kelebihan PB-nya. Filtrat itu bebas dari PB apabila ditambahkan NaO salat tidak membentuk endapan putih. Jika terjadi endapan putih, dilakukan penyaringan kembali. Yang ketiga, penentuan kadar glukosa sampel. Larutan sampel sebanyak 1 ml dimasukkan dalam labu ukur 50 ml dan ditanda bataskan. Diambil 1 ml sampel encer dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Sampel encer itu ditambahkan 1 ml fenol dan 5 ml asam sulfat. Kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah itu baru tentukan absorbasi sampel encer pada gelombang 485 nanometer. Ada rumus dari penentuan kadar karbohidrat, yaitu persen glukosa sama dengan faktor pengenceran dikali konsentrasi glukosa dikali 100%. Contohnya, di mana faktor pengencerannya itu 50 ml, nah konsentrasi gula atau glukosanya itu 25,01 ml. Jadi, persen glukosa sama dengan 50 dikali 25,01 dikali 100% sama dengan 125,050%.